Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nur Hasanah, mahasiswa dari Akademi Perawatan YPTK Solo. Di sini saya akan menjelaskan tentang lumbal fungsi. Yang pertama, kita masuk ke pengertian dari lumbal fungsi ini. Lumbal fungsi ini adalah upaya untuk pengeluaran cairan cerebrospinal dengan memasukkan jarum ke dalam ruang subakranoid. Selanjutnya, tujuan dari lumbal fungsi ini yang pertama, pemeriksaan cairan cerebrospinal, yang kedua, untuk mengukur dan mengurangi tekanan cairan cerebrospinal, yang ketiga, menentukan ada tidaknya darah pada cairan cerebrospinal, yang keempat, mendeteksi adanya blok subakranoid pada spinal, yang kelima, memberikan antibiotik intratekal ke dalam kanalis spinal terutama pada kasus infeksi. Selanjutnya, indikasi dari lumbal fungsi ini. Yang pertama, meningitis, ensefalitis, abses otak, pendarahan subakranoid, leukemia yang melibatkan susunan pada saraf pusat, selanjutnya sklerosis multiple, dan Guillain-Barré syndrome. Yang kedelapan ada tumor medula spinalis, selanjutnya pemberian obat, febris atau kaku kuduk dengan kesadaran menurun. Setelah itu, kelumpuhan yang tidak jelas penyebabnya, paresis atau paralisis, termasuk paresis nervus ke-6, dan ubun-ubun yang besar menonjol. Selanjutnya, kontraindikasi dari lumbal fungsi. Yang pertama, syok atau renjatan. Yang kedua, infeksi lokal di sekitar daerah tempat fungsi lumbal. Yang ketiga, peningkatan tekanan intrakranial. Yang keempat, gangguan pembekuan darah yang belum diobati. Yang kelima, pasien yang mengalami penyakit sendi vertebra degeneratif. Hal ini akan sulit untuk penusukan jarum ke ruang interspina. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke tahap persiapan. Yang pertama, persiapan pasien, yaitu kita pastikan identitas dari si pasien ini. Saat itu kita kaji kondisi dari si pasien, beritahu dan jelaskan pada klien atau keluarga pasien tentang tindakan yang akan kita lakukan. Selanjutnya kita jaga privasi pasien dan atur posisi pasien. Selanjutnya kita masuk ke persiapan alat. Yang kita butuhkan yang pertama yaitu handscoon atau sarung tangan steril, duk berlubang, kasa steril, kapas dan plester, antiseptik, povidone iodin dan alkohol 70%. Setelah itu troli, baju steril, jarum fungsi ukuran 19 atau 20 atau 23. Yang selanjutnya manometer spinal. Setelah itu tempat menampung cairan cerebrospinal steril untuk bakteriologi, sitologi, dan biokimia. Selanjutnya ada kom, bengkok, bak steril, tromol, korentang, jarum anestesi, dan lidokain. Kita masuk ke prosedurnya. Yang pertama yaitu tahap orientasi. Perawat memastikan tidak ada kontraindikasi, misalnya terjadi infeksi kulit di lokasi fungsi. Setelah itu berikan salam, panggilkan dengan namanya. Setelah itu perkenalkan nama dan tanggung jawab kita sebagai perawat. Kita jelaskan tujuan, prosedur, dan lamanya tindakan pada klien atau pada keluarga pasien. Setelah itu, perawat meminta pasien untuk buang air kecil dulu sebelum tindakan lumbal fungsi dilakukan. Setelah itu, kita memberikan informed consent pada si pasien. Selanjutnya, kita masuk ke tahap kerjanya. Yang pertama, kita turunkan pakaian bawah pasien sampai tidak menutupi daerah lumbal L3 sampai L5 dan baju dikeataskan. Yang kedua, posisi pasien tidur dimiringkan ke kiri atau ke kanan. Kedua tangan dimasukkan di antara kedua kaki, kemudian menekuk bagian tekuk dan lutut. Setelah itu, sampai lutut dan dagu hampir bertemu. Pertahankan agar posisi pasien tetap seperti ini selama proses lumbal fungsi. Yang ketiga, lumbal fungsi dilakukan oleh dokter. Yang keempat, daerah yang akan ditusuk didesinfeksi dengan iodin, kemudian dengan kapas alkohol, tunggu sampai kering.
Setelah itu, lakukan anestesi dengan menyuntikkan lidokain di daerah sekitar lumbal fungsi. Setelah itu, pada waktu dokter memasukkan jarum fungsi, kepala pasien ditekan. Jika liquor sudah keluar, tekanan dilepas, kepala hanya ditahan saja. Setelah itu, setelah liquor keluar, perawat mengukur tekanan liquor, memasukkan cairan cerebrospinal 1-2 tetes ke dalam tabung non dan pandi. Setelah itu, menampung liquor ke dalam botol kecil untuk bahan pemeriksaan. Setelah liquor keluar dianggap cukup, dokter mencabut jarum fungsi. Setelah itu, bekas tusukan ditekan dengan lidi kapas betadin, kemudian ditutup dengan kain kasa lalu diplester. Botol yang berisi cairan cerebrospinal diberi label nama pasien, tanggal, ruang rawat, dan jenis pemeriksaan. Setelah itu, segera bawa spesimen ke laboratorium untuk dianalisis. Itu kita masuk ke tahap terminasi. Yang pertama, pasien dimiringkan dengan posisi telungkup biasanya 4-8 jam. Setelah itu diperbolehkan untuk memutar badan dari satu sisi ke sisi lainnya. Yang kedua, evaluasi respon klien terhadap perubahan status neurologik seperti perubahan kesadaran dan pupil, kenaikan suhu, peningkatan tekanan darah, serta iritabilitas seperti sensasi di ekstremitas bawah. Yang ketiga, berikan reinforcement positif. Yang keempat, jika sakit kepala, berikan analgetik. Dianjurkan untuk istirahat lebih lama dan banyak minum. Yang kelima, periksa lokasi fungsi secara berkala apakah ada kebocoran cairan. Yang keenam, lakukan kontak untuk kegiatan selanjutnya. Yang ketujuh, mengakhiri kegiatan dengan baik. Tindakan selesai dilakukan, tahap selanjutnya yaitu tahap pendokumentasian. Yang pertama, kita catat tindakan yang telah kita lakukan, tanggal dan jam pelaksanaan. Setelah itu, catat hasil tindakan. Yang ketiga, dokumentasikan tindakan dalam bentuk swab. Baiklah, untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video berikut ini ya. Selamat menyaksikan. Pemeriksaan fungsi lumbal. Pastikan pasien atau keluarga pasien telah memahami tujuan, resiko, dan komplikasi tindakan fungsi lumbal, serta telah menandatangani surat persetujuan tindakan. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Pasien diminta untuk berbaring dalam posisi lateral dekubitus atau duduk. Kepala dan lutut pasien difleksikan secara maksimal untuk memperlebar jarak antar prosesus spinosus vertebra. Tentukan lokasi fungsi dengan membuat garis imajiner dari sias yang memotong prosesus spinosus L4. Titik potong tersebut akan menjadi lokasi fungsi. Operator mencuci tangan, lalu menggunakan alat pelindung diri. Bersihkan area fungsi dengan povidone iodin, dilanjutkan dengan alkohol 70% dengan gerakan sirkular dari dalam keluar. Pasang duk bolong steril pada area fungsi. Berikutnya, lakukan anestesi lokal dengan menggunakan lidokain 1%, suntikan infiltratif ke jaringan subkutan.
Pada lokasi fungsi, tusukkan jarum spinal beserta mandrin pada celah intervertebralis dengan sudut 15-30 derajat ke arah kranial secara perlahan. Posisi jarum bevel up atau menghadap ke wajah operator. Selama proses penusukan, usahakan posisi jarum sejajar dengan lantai. Dorong jarum spinal hingga menembus ligamentum flavum, ditandai dengan sensasi pop. Cabut mandrin dan perhatikan aliran CSS. Bila belum ada aliran, putar jarum spinal untuk memastikan tidak ada sumbatan. Bila cairan tetap tidak keluar, mandrin dipasang kembali dan jarum spinal didorong lagi perlahan hingga ada aliran CSS. Bila tetap tidak ada, periksa kembali posisi pasien dan jarum. Setelah CSS mengalir, masukkan kembali mandrin dan lakukan persiapan pengukuran tekanan pembukaan. Pasang 3-way stopcock, dilanjutkan dengan manometer atau blood set, lalu perhatikan aliran CSS. Tunggu hingga CSS berhenti dan tampak undulasi, kemudian ukur dengan penggaris. Catat tekanan pembukaan yang didapat. Tutup jalur CSS stopcock, dilanjutkan dengan manometer atau blood set, lalu perhatikan aliran CSS. Tunggu hingga CSS berhenti dan tampak undulasi, kemudian ukur dengan penggaris. Catat tekanan pembukaan yang didapat. Tutup jalur CSS ke arah manometer atau blood set, lalu alirkan ke arah tabung steril untuk menampung CSS hingga memenuhi volume yang diperlukan. Setelah volume cukup, tutup jalur ke arah tabung steril dan biarkan CSS mengalir kembali ke arah manometer. Lakukan pengukuran tekanan penutupan. Setelah selesai, lepaskan 3-way stopcock dan cabut jarum spinal secara perlahan. Tutup luka fungsi dengan kasa steril yang telah dibubuhi povidon iodin. Pasien diminta untuk berbaring selama 2-3 jam untuk mengurangi kebocoran CSS. Ambil darah sebanyak 3-5 ml untuk pemeriksaan gula darah sewaktu. Segera kirim spesimen yang telah diambil ke laboratorium.